Teman-teman, aku mau berangkat kerja dulu. Mas, anterin Mas. Aku minta diantar suamiku karena hujan. Sebenarnya nggak jauh ya, 200 meter aja dari rumah. Tapi karena hujan, daripada basah kuyup, pakai payung juga roknya pasti basah. Mas, anterin. Ya, dia majukan tepat depan pintu sini ya Mas. Baik. Baik Bu. Ini hujan ya guys. Nah, hujan. Tuh, belum ada yang berangkat kerja di sini. Ini hari Senin ya, tanggal berapa ya? Lupa aku. Ini hari Senin. Yang jelas kita nggak upacara, nggak apel gitu. Ntar nunggu suamiku mundur dulu biar lebih dekat. Teman-teman, aku mau pesen ya sama teman-teman, keluarganya dijaga, tetap berada di rumah karena ini sudah karena corona ini, jadi tetap berada di rumah, jangan kemana-mana. Kalau terpaksa harus keluar, social distancingnya dijaga. Ini kebetulan suamiku belum ke kantor. Kantornya dia di rumah. Nggak kemana-mana. Oh ya, aku mau ngasih tahu ya soal KB lagi. Ya, karena aku bidan dan memang itu pekerjaanku ya. Bukan melarang orang untuk mempunyai anak, tapi ya dijagalah jaraknya, terus dan mengatur jarak itu kalau bisa ya jangan berkata kalau nggak mau punya anak tapi juga nggak mau KB gitu, malah nanti bingung gitu. Jadi kalau memang betul-betul belum mau punya anak ya KB lah gitu. Terus ini ada informasi ya bahwasanya metode aminorelaktase atau menyusuin itu bisa mencegah kehamilan. Sebenarnya ini ilmu lama ya, tapi kita sebenarnya nggak terlalu anjurkan karena angka kegagalannya juga cukup tinggi. Tapi kemarin sempat pelatihan itu katanya metode aminorelaktase itu angka kegagalannya bisa hanya 2% saja. Tapi ya ada beberapa syarat gitu yang harus terpenuhin. Nah, ini aku sudah sampai sudah sampai di depan puskesmas. Aku diantarkan sampai betul-betul depan pintunya. Makasih ya Mas ya. Aku turun dulu. Yang pastinya aku harus cuci tangan ya kalau datang ke sini. Ya. Aku cuci tuh. Tapi basah guys cuci tangannya. Jadi aku pakai dulu, hand scrub. Hujan soalnya, hujan tuh. Aku pakai hand scrub dulu, bentar ya. Waduh, baunya. Aduh, subhanallah. Biasanya harusnya aku di screening ya di sini, di depan sini di screening termometer, tapi ini petugasnya belum datang. Insya Allah nggak apa-apa aku ini. Ntar cek dulu. Ya. Mbak Dila. Nah, itu Mbak Dilanya ternyata sudah ada yang datang. Jadi metode aminorelaktasi itu adalah metode menyusuin secara penuh setelah melahirkan. Dan batas waktunya metode aminorelaktase itu adalah selama 6 bulan ya guys ya, nggak boleh lebih. Ada memang kemarin itu ada beberapa pasien yang menggunakan metode aminorelaktase dan dia itu sampai 2 tahun, dari 3 anaknya itu sampai 2 tahun semuanya dia gunakan menyusui secara penuh itu sampai dengan 2 tahun dan dia berhasil semuanya itu. Tapi aku nggak anjurkan kalau memang betul-betul selama 6 bulan nggak mau KB ya dengan metode aminorelaktasi itu tadi. Tapi harus ya betul-betul ada beberapa syarat ya guys. Ini saya akan tunjukkan tentang metode aminorelaktasi. Aku balik dulu.
Nah, ini ada beberapa ya petunjuknya ya, metode amenorelaktasi. Ini menyusuinya selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Terus mal itu berarti harus sering menyusuin, baik siang maupun malam, dan bayi tidak diberi makan dan minum selain menyusuin saja. Terus hanya efektif selama 6 bulan ya. ASI adalah makanan yang terbaik buat bayi ya. Nah, tapi ada beberapa syarat ini menyusuinya bagaimana sih? Nah, ini menyusui sedemikian rupa sehingga bisa mencegah kehamilan bekerja dengan menghentikan ovulasi. Jadi metode amenorelaktasi ini sebenarnya dia bisa bekerja dengan cara dia menghentikan terjadinya ovulasi. Kalau kemarin itu ada yang bilang kalau kemarin itu waktu di pelatihan itu harus setiap 4 jam sekali dia harus menyusuin. Tapi kemarin dokternya juga bilang kalau bisa malah bukan 4 jam, setiap 2 jam harus menyusuin atau sesering mungkin. Dan jika dia dalam sehari lebih menyusuin dari 4 jam, misalnya 4 jam dia tidak menyusuin, sebaiknya menggunakan alat KB tambahan ya, karena khawatirnya itu tidak efektif lagi gitu. Harus sering menyusuin, terus hanya 6 bulan saja, dan dia menyusuinya itu harus dimulai dari 1 jam atau sebelum 1 jam. Kalau misalnya dia habis melahirkan 2 jam kemudian baru menyusuin, itu nggak efektif ya. Oke teman-teman, itu dulu tentang metode amenorelaktasi, atau dengan menyusuin itu kita sebenarnya bisa mencegah terjadinya kehamilan. Tapi itu tadi hanya 6 bulan ya, nggak boleh lebih. Itu katanya dari penelitian bahwa dia itu bisa mencegah terjadi kehamilan sebanyak 2%. Kegagalannya itu sebanyak 2%. Lumayan bagus ya. Nah, tapi aku sebenarnya kalau misalnya dia mengkhawatirkan, dia menyusuinya juga kurang kuat, sebaiknya lah menggunakan KB tambahan aja, suntik KB 3 bulan kah, implan kah, IUD kah, atau pil hormonal yang progestin gitu, yang hormon tunggal progesteron gitu, jadi atau levonorgestrel gitu, yang bisa mencegah terjadinya kehamilan. Karena memang sebaik-baiknya itu jaraknya adalah minimal 2 tahun, idealnya 4 tahun katanya. Ideal paling bagus lagi adalah 5 tahun. Jadi anak kita itu sudah siap untuk menerima adik, rahim kita juga sudah siap, dan secara psikologis kita juga sudah cukup siap untuk bisa menerima adik atau bayi baru lagi gitu. Ya teman-teman yang mau menggunakan metode amenorelaktasi bisa, tapi jika Anda ragu-ragu dan ASINya tidak sebanyak yang menyusuinya tidak sesering yang seperti anjuran kita, ya jangan coba-coba, nanti hamil gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berada di rumah, jangan kemana-mana, tapi juga jangan lupa KB ya. Assalamualaikum.